Ada 4 golongan manusia di agama Kapitayan. Yang pertama manusia yang tutuk. Tutuk ini ringkesnya para wali, para mistikus, orang-orang yang bisa langsung nyampe ketemu Tuhan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Di pikirannya sudah nggak ada dunia. Satu-satunya yang ada dalam hidup mereka hanya Sang Hyang Toyo. Itu namanya manusia yang sudah tutuk. Tutuk itu kan artinya nyampe sempurna. Ada manusia level 2, manusia tuhu. Manusia tuhu ini kayak manusia tutuk, tapi tidak setinggi tutuk. Karena manusia tuhu ini masih memimpikan sesuatu yang bukan Toyo, sesuatu yang bukan Sang Hyang Toyo. Misalnya masih mimpi hidup enak di surga, masih ingin ketemu bidadari. Tenang aja, besok mati kita ketemu bidadari puluhan, gak cuma 47, 27. Sak kapoke, sak njaluke misalnya. Kalau masih membayangkan itu, gak salah sih, gak jelek. Cuma levelmu masih di bawah yang tutup. Jadi masih ada surga yang menghalangimu dari Sang Hyang Toyo. Itu level tuhu. Ada level ketiga, lebih rendah sebenarnya dari tuhu, tapi ya masih bagus, namanya level tunggo. Jadi level tunggo ini tidak sekedar nyari surga, surga kan di sana. Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi, memanfaatkan tuahnya dan tulahnya untuk kepentingannya sendiri di dunia. Apakah kepentingan status sosial, kepentingan dihormati masyarakat, kepentingan itu berarti orang level ketiga. Namanya tunggo. Tunggo itu artinya tinggi, mulia. Orang ini di dunia biasanya dimuliakan, tapi di level spiritual dia sebenarnya level ketiga. Tidak sekedar pingin surga, dia juga pingin dunia. Meskipun pingin dunia dengan jalan agama. Itu level tunggal. Level paling rendah manusia tugul. Apa yang nak tune pokoknya. Kalau tugul ini awam. Nah, karakternya tugul itu adalah tutut. Tutut itu orang yang cuma ikut. Bisanya dia taklid. Orang ini tidak terlalu ribut dengan Sang Hyang Toyo apa-apa. Yang penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi orang ini nggak bisa, kalau menyembah Tuhan dia butuh perantara, akalnya nggak nyampe. Jadi dia butuh tu yang lain. Biasanya tunya untuk menggambarkan materi di naskahnya disebut watu. Dia butuh waktu. Sehingga di kuil-kuil kadang ada kuilnya dewa siapa, terus ada patungnya. Itu sebenarnya untuk makom-makom tugul. Karena dia tidak bisa kalau nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada perantaranya, akalnya nggak nyampe. Nah itu manusia level keempat. Kalau kalian juga begitu, wah kalau saya membayangkan Mekah, membayangkan Ka'bah, hatiku tersentuh. Berarti kamu masih butuh waktu. Jadi kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah. Masih banyak butuh media, masih banyak butuh waktu, masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang tugul ini biasanya yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka itu aja yang dianukan. Itu biasanya manusia, kalau di kita namanya awam, tidak bisa dijelaskan macam-macam. Kalau mau dakwah ke level tugul harus untuk yang kebutuhan praktis. Sholatlah duha, nanti rezekimu lancar. Sholatlah tahajud, nanti kamu butuh apa aja mesti terpenuhi. Puasalah Senin Kemis, nanti dosamu setahun diampuni. Kayak gini-gini semua orang makom tugul. Jadi cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang, negosiasi. Aku dapat apa? Kalau aku capek-capek sholat malam, terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin Kemis, imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makommu masih makom tugul. Ya, iya. Bukan tukul loh ya, apalagi bahasa Inggris. Tukul itu berarti 2 gul.
Oke. Ya, saya sebenarnya masih banyak ajaran-ajarannya Semar via agama Kapitayan. Next time, entah time-nya kapan, mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang Semar dan Jawa. Saya kira itu ya untuk malam ini. Oke, mungkin sudah agak lama kita ngomong di dunia timur, dunia langit. Mulai minggu depan kita akan ngomong dunia bumi. Minggu depan sudah mulai Februari, jadi 1 bulan ke depan kita ke barat. Seperti saya bilang minggu lalu. Temanya adalah, kemarin saya ngomong ideologi. Karena saya lihat banyak yang istilah-istilah yang tiap hari kita omongkan tapi kamu tidak paham karepe opo. Yang pertama, liberalisme. Kan kamu sering alergi dengan liberalisme itu kan, sipilis itu kan apa yang diharam-haramkan itu. Coba kita cek apa sih sebenarnya liberalisme itu. Termasuk ada teologi namanya teologi liberal, termasuk di Islam. Selanjutnya kita akan ngomong sosialisme dengan segala variannya. Itu yang akrab di telinga kamu tiap hari, tapi kadang kamu susah membedakan apa bedanya sosialisme sama komunisme sama yang bau-bau sosialis yang lain. Terus kapitalisme. Kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme. Jangan-jangan kamu ngerti bener apa enggak kapitalisme itu. Terus yang terakhir, sekularisme. Apa itu sekuler? Kamu paling nggak seneng dituduh sekuler. Apa ya sekuler itu pasti jelek? Apa ya liberal itu pasti jelek? Kapitalis itu pasti jelek? Dan sosialis, komunis itu pasti jelek? Ya jawabannya sih pasti tidak kalau ada kata-kata pastinya. Cuma mana yang bisa kita ambil hikmah dari liberalisme, sekularisme, kapitalisme, dan sosialisme. Jadi setelah Januari kita ngomong tentang langit, minggu depan kita ngomong, bulan depan kita ngomong ideologi 4 kali. Setelah itu apa ya? Tidak tahu. Pokoknya kita jalan aja, nyampe-nyampenya, menikmati dunia hikmah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.